Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti memberikan suatu gambaran terhadap kondisi diri kamu di bulan ini, atau kebalikannya terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi kamu untuk saat ini, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut berasal dari pemikiran dan perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran ataupun perasaan? Bisa saja untuk saat ini satu energi tersebut benar-benar dalam kondisi penuh dengan kebimbangan.
di mana kebimbangan tersebut memberikan rasa ketakutan. Rasa ketakutan yang seakan-akan sudah menyadari bahwasannya tidak ada lagi yang bisa memberikan suatu ketenangan. Ibaratnya, Wak Geng, kondisi emosi yang mengendalikan pemikiran satu energi tersebut. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu pembuktian yang dimana berasal dari sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain tersebut, di mana sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain seakan-akan hanya untuk memberikan berbagai tekanan dan menuntut segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini, saya merasakan diri kamu itu seperti orang yang sedang berjuang, tetapi perjuangan itu berada di dalam batin kamu. Batin yang seakan-akan bergejolak, batin yang seakan-akan menyadari, dan batin yang seakan-akan menginginkan suatu kebebasan. Dan kalau saya berbicara dari sisi lainnya, masih mengarah terhadap kartu yang saya pegang ini, sepertinya diri kamu ini sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya perubahan. Sangat sulit untuk menerima suatu ketenangan dan sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya perkembangan. Ibaratnya, Wak Geng, jalan buntu, seperti orang yang berputar-putar, yang dimana perputaran tersebut tidak mendapatkan suatu jalan keluar, tetapi sudah menyadari kondisinya benar-benar sangat membuat diri kamu bersedih dan berkonflik. The Two of Cups, kartu pertama yang saya pegang, terdiri dari dua pedang, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, kesedihan dan penyesalan. Sementara diri kamu tertutup kedua mata kamu. Kamu bingung, apa yang harus saya lakukan? Sementara kondisi diri saya seperti ini. Apakah kondisi kebuntuan kamu ini dari orang yang kamu prioritaskan? Yang seakan-akan orang yang kamu prioritaskan itu selalu membuat diri kamu merasa disalahkan, dipojokkan, atau
orang yang kamu prioritaskan itu selalu menguji kesabaran kamu. Saya hanya sekedar ingin bertanya saja dari perkataan yang barusan saya katakan tadi. Ini dia, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan yang barusan saya katakan ini kamu bisa membenarkannya, atau mungkin perkataan saya tadi menggambarkan kondisi hubungan asmara kamu di masa lalu, atau menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini yang ibaratnya batin kamu itu sudah benar-benar menginginkan suatu perbaikan. Dan kalau saya masih mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini, kamu itu seperti ada yang kamu pertimbangkan. Mempertimbangkan sesuatu hal, tetapi apa yang kamu pertimbangkan seakan-akan tidak memberikan diri kamu suatu jawaban dari kondisi perasaan kamu yang sudah tersakiti. Dan kalau bisa saya katakan, di luar dari hubungan asmara kamu, ternyata kartu ini pun memberikan suatu gambaran terhadap diri saya. Terlalu banyak energi yang berada di ruang circle kamu itu memberikan diri kamu berbagai kemanipulatifan, sehingga membuat diri kamu itu berhati-hati. Terlalu banyak yang menipu kamu, terlalu banyak menjatuhkan diri kamu, terlalu banyak membuat diri kamu sangat kacau. Ini dia, Wak Geng, yang saya lihat. Yang ujung-ujungnya kamu merasa emosi, yang ujung-ujungnya kamu merasa sudah lelah dan sudah bosan. Tetapi di balik dari perkataan yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu keputusan. Karena kalau kamu tidak mengambil satu keputusan dari kondisi diri kamu yang bersifat buntu tersebut, ya kamu harus berada dan bersiap-siap untuk selalu menggali lubang yang diberikan oleh orang yang berada di circle kamu ataupun manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, kartu ini seakan-akan membuktikan terhadap pergerakan energi yang dia miliki hampir sama dengan diri kamu. Tidak berbeda jauh, tetapi berbeda versi. Yang dimana versi tersebut akibat dari perbuatan dia sendiri, yang selalu menciptakan berbagai kemanipulatifan, tetapi kemanipulatifan yang dia ciptakan tersebut membuat diri dia merasa sangat emosional dan merasa seperti sangat sulit untuk melupakan diri kamu. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Sampai di sini dari perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika kamu. Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu perkataan saya tadi tidak bisa kamu terima secara logika kamu, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lanjut kartu berikutnya.
muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap kata The Moon, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Sekedar ingin bertanya. Apakah ada sesuatu hal yang baru-baru ini terjadi terhadap diri kamu, tetapi kejadian tersebut di luar dari logika kamu? Ibarat air, tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Seperti ada permainan yang dibuat terhadap diri kamu dengan tujuan agar diri kamu itu berputar-putar seperti roda yang tidak mendapatkan suatu tujuan. Apapun yang ingin kamu lakukan dan apapun yang ingin kamu eksekusikan dari perencanaan kamu, sepertinya selalu gagal. Dan kondisi kesehatan kamu pun sepertinya sedang terganggu. Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng. Tidak ada niat untuk menyalahkan, tidak ada niat untuk menghakimi. Apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan dari koneksi energi kamu, itulah yang saya sampaikan informasinya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan lebih mendominasi terhadap kondisi jiwa spiritual kamu, sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur kamu, atau mungkin pesan ini dari diri kamu sendiri, yang dimana pesan tersebut ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta, agar alam semesta tersebut menyampaikan pesan itu terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, Wak Geng, pesan itu bukan mengarah terhadap hal positif, tetapi mengarah terhadap hal negatif. Pesan yang didasarkan dari pemikiran yang tidak jernih, pesan yang didasarkan dari kondisi batin yang terpukul, pesan yang didasarkan dari kondisi perasaan yang dikecewakan, pesan yang didasarkan dari situasi kemanipulatifan. Pesan itu seperti sumpah yang mengharuskan orang lain yang telah menyakiti diri kamu harus berada di dalam kondisi yang dimana kondisi tersebut membuat orang lain atau manusia itu merasa di dalam kondisi penuh dengan rasa ketakutan. The Moon, tanpa kamu memberikan suatu pesan, bentuk kekecewaan kamu itu yang secara tidak kamu ketahui, leluhur kamu itu sudah bertindak terhadap orang yang menyakiti kamu. Leluhur atau jiwa spiritual kamu ini sudah bertindak secara cepat. Wow, The Moon. The Moon, ketakutan, bahaya, dan seakan-akan The Moon ini lebih identik terhadap pergerakan intuisi kamu. Sepertinya ada sumpah yang sudah kamu keluarkan terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu ketika manusia itu pergi meninggalkan diri kamu.
Sepertinya ada perkataan secara tidak langsung kamu lontarkan terhadap manusia tersebut yang seakan-akan perkataan itu agar manusia itu paham. Wow, demun ini wak geng. Kartu yang mengarah terhadap permainan di luar dari logika. Demun yang mengarah terhadap pergerakan intuisi atau yang lebih mengarah terhadap mistis. Wow, kalau saya mengarah terhadap pesan dari leluhur kamu, sepertinya leluhur kamu itu merasa marah. Leluhur kamu itu merasa tidak terima terhadap perbuatan manusia yang telah menyakiti diri kamu, karena manusia itu sudah memberikan diri kamu berbagai jalan buntu agar diri kamu tetap bersedih. Berarti kedua kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap energi kamu, bukan energi manusia tersebut, walaupun saya mengatakan tadi energi manusia itu. Saya belum bisa mengatakan berbentuk apa pesan kamu yang akan diterima oleh manusia tersebut di bulan ini. Kita langsung terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Di mana kemunculan kartu Justice ini mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Justice, bentuk dari keadilan. Justice, bentuk dari suatu hukuman. Justice, bentuk dari suatu pesan yang selalu menyalahkan seseorang, menyudutkan seseorang, memfitnah seseorang, menghina seseorang. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah perkataan yang barusan saya katakan itu yang kamu inginkan terhadap Sang Pencipta atau alam semesta? Apakah diri kamu menuntut suatu keadilan agar keadilan itu bisa mengarah terhadap manusia tersebut? Saya hanya sekedar ingin bertanya, karena seakan-akan pesan tersebut mengarah terhadap situasi keadilan yang kamu tuntut. Seperti menyampaikan suatu sumpah serapah, tetapi sumpah serapah itu sebelum diucapkan sudah terjadi. Justice, wak geng. Ada hasil yang tidak sesuai dengan pemikiran manusia tersebut. Ada hasil tetapi tidak membuktikan manusia itu bisa hidup tenang ketika meninggalkan diri kamu. Ada hasil tetapi manusia itu seakan-akan menerima berbagai karma. Mungkin salah satu contoh sederhana, siapa tahu manusia itu masih memberikan diri kamu suatu komunikasi, atau siapa tahu manusia itu secara formalitas kamu melihat dalam kondisi yang terpuruk. Pedang, ketidakseimbangan, keadilan, dan hal mistis. Hal mistis ini dari leluhur kamu, yang seakan-akan leluhur kamu ini menuntut dan menyampaikan suatu hukuman terhadap manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. The Death
bisa mengarah terhadap kondisi energi kamu dan bisa mengarah terhadap pesan atau sumpah serapah kamu. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu perkataan ketika diri saya mengatakan mengarah terhadap diri kamu, sudah saatnya diri kamu untuk membersihkan kondisi kehidupan kamu dari perlakuan-perlakuan manusia yang penuh dengan toksik. Sudah saatnya diri kamu untuk membenahi kehidupan kamu dari kondisi di masa lalu kamu. Sudah saatnya kamu mengambil satu keputusan agar diri kamu tidak selalu buntu. The dead. Kalau terus-menerus diri kamu dalam kondisi kebimbangan, yang dimana kondisi kebimbangan itu dari sesuatu hal berupa asmara, pekerjaan, ataupun keuangan, ataupun hubungan bisnis. Kalau diri kamu tidak membuang rasa kebimbangan kamu tersebut, kamu yang akan dirugikan, Wage. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan suatu transisi di mana transisi ini berkembang. Itu dia, Wage. Kalau saya menarik dari sumpah atau serapah kamu itu, the dead, ada kabar yang akan kamu dengar, di mana kabar tersebut membuat diri kamu merasa bahagia. Kabar baik dari seseorang yang akan merasa di dalam kondisi keterpurukan. Justice dengan the dead, keadilan, hukuman terhadap seseorang yang selalu memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan, menyembunyikan kebusukan, dan membuat diri kamu merasa seperti kacau. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Pentacles. Terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya ambil tadi sepertinya akan membuktikan manusia ini akan datang terhadap diri kamu untuk mengemis dan meminta bantuan terhadap diri kamu. Dan akan ada waktunya manusia ini akan merasa seperti kehilangan. Tetapi saya lebih mendominasi terhadap kondisi mengemis. Mengemis, dia akan datang terhadap diri kamu untuk meminta berbagai bantuan dan untuk meminta kata maaf dari diri kamu. Five of Pentacles. Kesepian, kemiskinan, kehilangan, ataupun keputusasaan. Karena itu adalah bentuk dari keadilan yang secara otomatis membuat manusia itu benar-benar akan datang terhadap diri kamu, tetapi kondisinya bukan sesuai dengan dugaan kamu, tetapi di luar dari dugaan kamu, yaitu mengemis. Seseorang yang memegang satu tongkat, tongkat yang dipegang bukan berdiri tegak, tetapi tongkat tersebut dipakai untuk memapah beban kehidupannya. Orang pincang, mungkin kamu tahu bagaimana kondisi orang pincang. Ini dia. Kita lihat kartu terakhir. The Devil. Kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, the devil, seakan-akan posisi manusia ini ketika melepaskan diri kamu atau meninggalkan diri kamu, kondisinya sedang tidak nyaman. The devil memberikan suatu gambaran
bahwasannya manusia ini benar-benar sedang terganggu dari kesehatannya. Bukan hanya kesehatan, tetapi manusia ini seperti orang yang selalu nurut saja terhadap pihak ketiganya. Seperti budak yang mengharuskan memberikan apa yang diminta oleh pihak ketiganya. Berarti bisa dikategorikan, Wak Geng, manusia itu meninggalkan diri kamu bukan bahagia, melainkan membuat lubang neraka dia sendiri. Mulai dari keuangan, penyakit, mulai dari kesehatan, terganggu. Ini dia. Dia hanya bisa menyiksa diri dia ketika meninggalkan diri kamu, bukan memberikan suatu kebahagiaan. The devil, iblis. Apalagi ada kartu the death, komplit. Keadilan atau hukuman yang akan membuat diri dia menerima atau mendapatkan suatu perlakuan dari yang dia ciptakan, yang dimana membuat diri dia seperti orang yang benar-benar stres dan kondisi kematian. Kondisi kematian ini bisa saya kategorikan secara fisik atau non-fisik. Tetapi saya tidak melebihi kapasitas dari kekuasaan Sang Pencipta. Lagi-lagi semua saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi dari seluruh perkataan saya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Ada sumpah atau ada pesan yang akan terjadi terhadap manusia tersebut atau sudah terjadi. Pesan itu disampaikan dari leluhur atau jiwa spiritual kamu sendiri. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.